Teman-teman, aku Ira dari IDN Times. Halo. Halo. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama Oke. ya. Untuk Teh Risa nih, aku mau tanya, seberapa mirip sih Teh cerita waktu kecil sama yang ada di serial ini? Kalau aku baca skripnya, karena jujur aku juga belum nonton banyak kan gitu, itu sekitar 85%. 85% Iya, mirip. jadi sisanya ada beberapa tambahan yang bikin filmnya sih jadi lebih solid, lebih oke. Oke, itu 85%. Kemudian perbedaannya apa sih Teh? Perbedaannya mungkin ada tambahan-tambahan karakter di situ gitu. Terus dan itu aja sih sebenarnya, penambahan karakter aja sih. Tapi sisanya sama ya Teh? Iya, jadi karakter-karakter sepupu saya juga dibuat semirip mungkin gitu. Secara apa ya, sikap, terus kelakuan kita tuh begitu nonton, oh iya ini si Niko banget nih, ini si Kakang banget, Riri banget. Jadi memang benar-benar cast-nya semua mempelajari tentang kita gitu. Itu yang bikin saya senang. Kemudian untuk pemilihan karakter ini untuk Mas Awi sama Teh Risa nih. Jadi untuk pemilihan karakter, apakah Teh Risa ikut andil juga atau cuma Mas Awi doang? Kalau saya sih merasa apa ya, saya tidak punya kapabilitas untuk menentukan potensi seseorang gitu ya, apalagi acting. Jadi saya mempercayakan sama pihak PH dan mereka memperlihatkan gitu, ini gimana. Kalau saya sih oke aja. Yang penting pada saat main gitu, pada saat mereka acting, mereka benar-benar oh ya mempelajari semua yang ada di saya, ada di anak-anak lain gitu, sepupu-sepupu saya. Jadinya ya proses ininya proses menyamakannya itu pada saat reading, kita ketemuan, ngobrol bareng dan lain-lain. Kemudian Mas Awi, pertimbangannya apa aja sih Mas dalam pemilihan karakter untuk serial ini? Yang pasti sih ini ya, udah sering syuting karena saya maunya mereka tahan banting lah gitu kan. Kalau syuting horor kan pasti agak kaget kan, karena jam kerjanya mungkin agak lebih panjang, kalau nggak lebih panjang lebih telat, kita mulai syuting sore, bisa kelarnya larut malam gitu kan. Jadi saya lihat pengalaman syutingnya. Terus ya pasti kalau pengalaman syuting udah banyak, pasti kemampuan aktingnya sudah terbukti itu biasanya. Jadi yang waktu datang casting pun, castingnya bagus-bagus, aktingnya bagus-bagus. Nah dari situ kita pertemukan kan, kita pilih yang nggak harus fisiknya sama sebenarnya, cuma kayak agak-agak personality aslinya rada mirip deh gitu. Misalnya kayak Niko, kita milihnya yang agak-agak nyeleneh gitu kan. Nah terus setelah itu kita pertemukan mereka, ada chemistry gak nih. Kadang-kadang mereka juga kalau sendiri-sendiri bagus, begitu ketemu clash personality gitu, jadi counterproductive. Dan itu kita alamin di awal-awal. Jadi terpaksa kita ganti pemainnya. Terus iya sih, jadi terus kita lihat juga anak ini gampang diajak fokus apa enggak gitu, karena kalau lagi main nggak apa-apa main, namanya juga anak-anak kan, tapi asal begitu udah mau take bisa diajak fokus langsung, ya itu yang kita butuhkan gitu. Kemudian pas Mas Awi ngedirect nih, ini kan kebanyakan didominasi cast-nya cilik ya, artis cilik. Ada perbedaannya nggak sih Mas ngedirect di serial ini sama karya Mas Awi lainnya? Banyak, kalau ngedirect anak-anak doanya lebih banyak karena harus lebih sabar, jauh lebih sabar gitu sih. Ya gitu, intinya sih cuma sabar doang, karena kalau begitu mereka udah fokus, aktingnya cakep, aktingnya bagus gitu, nggak kalah sama yang dewasa, cuma ya bikin mereka fokus aja sih yang paling susah. Kemudian untuk Sofia, saat melakukan pendalaman karakter pasti banyak ngobrol sama Teh Risa kan ya? Iya. Boleh diceritain nggak sih lebih lanjut apa aja yang kamu lakuin saat mendalami karakternya? Seperti yang tadi Teteh bilang, aku harus ngelihat Teteh tuh gimana, how the way she talks, how the way she stands up, berdiri biasa, diem, jalan, ngomong. Suatu aku perhatiin dengan cara nonton Jurnalisa tiap hari. Terus nonton Danur juga, terus lihat orang indigo tuh gimana sih. Salah satunya kalau cara Teteh mediasi gitu, aku belajar itu, terus belajar bahasa Sunda juga dikit-dikit biar pas syuting lancar. Dari semua yang udah kamu lakuin, yang paling berat tuh apa sih? Mungkin belajar Sunda atau apa gitu? Honestly, itu buat pendalaman karakternya, karena aku sama Teteh gak terlalu mirip kalau soal sikap, karena Teteh pas masih kecil tomboy kan katanya, dan aku tuh anaknya girly banget. And then bahasa juga sih,
I'm Javanese dan Teteh kan Sunda, so it's kind of challenging sih. Kemudian untuk Niko nih, boleh tolong diceritain nggak di serial ini berperan sebagai apa dan karakternya gimana? Di series ini aku berperan sebagai salah satu sosok yang memang jadi penyambung antara si sepupu-sepupu Teteh ini dengan kakek, karena memang petualangannya kan lebih banyak berhadapan dengan horor, jadi ada yang kasarnya sosok menjagain gitulah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk Sofia sendiri nih, menurut kamu dari 1 sampai 10 seberapa serem serial ini? Maybe like 9 or like 8.5. Karena selain serem juga ada part persahabatannya, kekeluargaannya, terus bisa dilihat kalau pas masih kecil tuh sepupu-sepupu Teteh deketnya kayak gimana. Jadi ya sisanya dari 8.5 itu mungkin bagian seru-serunya, sedih-sedihnya dan segala macam. Sisanya serem. Oke. Kalau untuk Mas Awi, Teh Risa, dan Niko sendiri gimana? Seberapa serem? Seberapa serem? Tergantung sih, maksudnya saya kan bikin horor beda-beda tipe gitu kan. Danur beda, yang horor saya yang bukan Danur juga beda gitu. Jadi kalau dibilang horor yang hobinya orang, kalau hobinya horor yang gore ya pasti dia nonton ini nggak serem, karena memang dari awal kita maunya ini jadi tontonan keluarga. Tapi kalau kalian suka jump scare, kalau jump scare kan kayaknya universal lah ya. We have a lot of jump scares. Jadi kalau when it comes to jump scare serem. Kalau menurut saya ini salah satu horor yang bisa ditonton anak-anak, itu sih. Jadi nggak terlalu banyak hal yang bisa kalian tonton selain keseremannya gitu di situ. Jadi oke lah gitu, tidak terlalu seram tapi seru. Ya. Kayak gitu. Kalau dari Niko? Kalau untuk aku kemarin sempat nonton juga kan episode 1-nya sampai 2, tapi tipis-tipis. Jump scare-nya dapat banget, Mas. Itu yang bikin kaget. Jadi ya untuk anak-anak sih mungkin cukup serem ya. Tapi selebihnya seru banget. Kemudian saat proses syuting kemarin nih, ada nggak sih scene yang harus di-take berkali-kali gitu? Kalau ada boleh tolong diceritain nggak? Banyak banget. karena kita syuting sama anak-anak kan, jadi kayak adegan yang terlihat simpel, begitu anak-anak buruk segambreng ngumpul, susah gitu. Karena ntar semuanya udah fokus, yang satu nggak fokus, yang satu ketawa. Padahal dia nggak ada dialog nih, nggak perlu ngapalin dialog, kamu nggak perlu ngapalin dialog, tapi dia ketawa gitu kan. Jadi kesian sama yang misalnya Sophie harus nangis, tapi yang responnya nggak konsen gitu-gitu. Jadi setiap adegan nggak ada yang mudah gitu untuk jurnalisasi saya ngerasanya. Meskipun adegan-adegan yang berhubungan dengan teknis, misalnya harus pakai sling, make up-nya lebih detail karena make up hantu, itu jauh lebih susah. Tapi adegan drama atau komedinya pun semuanya susah. Sekian dari aku, makasih. Terima kasih. Terima kasih.